Perkenalkan, nama saya Junairi Yuri Sururu, NIRIM 3020218475, kelas B, Prodi Kepemimpinan Kristen, Fakultas Budaya dan Kepemimpinan Kristen. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan praktek berkhotbah di mata kuliah homiletika. Terima kasih. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kembali saya tunduk di hadapan-Mu, menyembah segala berkat-Mu yang sudah nyata dalam kehidupan saya Tuhan. Di mana nyata Tuhan, Engkau telah memberkati dari semalaman hingga di pagi hari ini untuk melanjutkan aktivitas ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang saya akan mempraktekkan praktek berkhotbah di mata kuliah homiletika ini. Biarlah praktek ini bisa sesuai dengan seluruh kehendak-Mu, dan semoga apa yang diberitakan hamba-Mu ini boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ini doa saya dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Shalom dan selamat pagi. Pembacaan kita yang terambil dari kitab Lukas pasal 9 ayat 1-6 diberikan satu tema, yaitu fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan. Untontongi pempatuan. Nah, ketika kita melakukan perjalanan, mungkin ada di antara kita tidak memiliki tujuan, tidak memiliki arah. Contohnya saja ketika pemuda ketika ingin melakukan jalan-jalan ke tempat wisata, pasti banyak yang ingin kita tempati. Kita mau ke sini, kita mau ke situ, sampai kita tidak memiliki tujuan yang pasti. Kita tidak fokus kemana kita sebenarnya ingin pergi. Sampai kita telah merencanakan ke tempat A, tetapi kita malah ke tempat B. Itu yang dikatakan tidak memiliki tujuan. Jika seseorang melakukan perjalanan namun tidak memiliki tujuan, maka ia tidak akan pernah sampai pada tujuan tersebut. Karena tujuan di sini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah perjalanan. Ketika kita tidak memiliki tujuan, maka perjalanan kita itu akan sia-sia saja. Apalagi ketika dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita tidak memiliki tujuan yang pasti, kita tidak fokus pada tujuan kita, pasti perjalanan kehidupan kita akan karu-karuan, tidak akan sesuai dengan tujuan kita. Memiliki tujuan dan fokus pada tujuan membuat kita tidak akan salah arah jika kita tetap bergerak menuju arah yang dituju. Nah, ketika kita ada pada saat ini, atau contoh kecilnya saja ketika kita melakukan perjalanan, ketika kita memiliki tujuan yang pasti, arah kita pasti, maka kita tidak akan salah arah. Kita akan tetap bergerak menuju arah yang dituju. Kita akan sesuai dengan rencana kita, kita akan fokus pada tujuan kita sebenarnya. Maka dari itu penting kita memiliki tujuan, atau penting kita untuk fokus pada tujuan kita. Janganlah kita fokus pada hal-hal yang lain yang tidak termasuk dalam tujuan kita, terutama dalam kehidupan kita. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, tujuan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan kerajaan Allah. Tujuan ini jelas sehingga ia mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah. Seperti dalam ayat yang kedua, dikatakan bahwa dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Di sini Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah. Untuk itu, ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya ini, Yesus memperlengkapi mereka dengan tenaga dan kuasa. Karena dengan tenaga dan kuasa yang telah diberikan kepada ke-12 muridnya itulah yang akan mereka gunakan sebagai perlengkapan
untuk mengusir setan dan menyembuhkan banyak penyakit. Seperti halnya dengan kehidupan kita, kita hidup di sini, kita memiliki tujuan. Maka dari itu kita harus fokus pada tujuan kita. Maka dari itu Yesus telah memperlengkapi kita dengan tenaga dan kuasa untuk melewati cobaan-cobaan yang ada di dunia ini. Yesus telah memperlengkapi kehidupan kita untuk memberitakan kerajaan Allah. Karena tenaga dan kuasa yang telah diberikan kepada kita, itu akan menjadi perlengkapan kita bagaimana kita menghadapi cobaan dalam kita menggapai tujuan kita tersebut. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, Yesus mengingatkan mereka untuk tidak salah fokus. Sebelum mereka pergi memberitakan firman Tuhan, murid-muridnya di sini telah diperlengkapi dengan tenaga dan kuasa, dan mereka juga diingatkan bahwa jangan salah fokus. Kita pun sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita telah diperlengkapi dengan tenaga dan kuasa yang asalnya dari Allah, dan kita diingatkan juga untuk tidak salah fokus. Kita harus fokus pada tujuan kita yang sebenarnya, yaitu untuk memberitakan kebenaran Tuhan di dunia ini. Apa yang Tuhan berikan kepada mereka, yakni tenaga dan kuasa dari Allah, sudah lebih dari cukup, sehingga mereka diminta agar tidak memusingkan bekal makanan, uang, pakaian, atau bahkan respon orang. Ketika kita juga diberikan tenaga dan kuasa dari Allah, janganlah kita meminta hal yang lain, karena kuasa dan tenaga yang Tuhan berikan kepada kita itu merupakan sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang lebih dari cukup dari apa yang kita butuhkan, seperti makanan, uang, pakaian, dan bahkan respon orang. Semuanya ini memang penting dan dibutuhkan, namun bukan menjadi fokus utama kita. Memang makanan, uang, pakaian, dan bahkan respon orang-orang yang ada di sekeliling kita itu merupakan sesuatu yang penting, tetapi itu bukan menjadi fokus utama kita. Fokus utama kita itu memberitakan firman Tuhan. Masalah makanan, uang, pakaian itu adalah soal yang kedua, dan soal yang pertama atau fokus utama kita itu memberitakan firman Tuhan. Dan janganlah kita takut akan hal itu, karena kita telah diperlengkapi dengan kuasa dan tenaga yang hanya asalnya daripada Allah. Maka dari itu, saudara yang sama dikasihi Tuhan, Tuhan telah menciptakan kita untuk sebuah tujuan khusus. Ia merancangkannya untuk perwujudan kerajaan Allah. Tugas kita adalah peka mendengarkan suaranya, agar perjalanan hidup kita selalu berada dalam kendalinya. Karena lewat berbagai profesi, kita harus tetap fokus pada tujuan Injil kerajaan Allah. Meskipun kita berbeda profesi, tetapi tujuan kita sama. Tujuan kita itu fokus pada Injil kerajaan Allah. Ini adalah tugas utama kita, fokus utama kita. Maka dari itu kita harus fokus pada tujuan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu memberitakan kerajaan Allah. Tugas inilah yang harus dilakukan baik melalui perbuatan hidup kita. Untuk itu tetaplah bertekun sebagai umat Tuhan, dan tekunlah berdoa seturut kehendaknya. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kembali saya tunduk di hadapan-Mu, menaruh segala berkat-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan saya Tuhan. Di mana Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya,
praktek khotbah saya pada hari ini biarlah sesuai dan setur dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa saya, doa ungkapan syukur saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya telah berdoa. Amin.